Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan acara kuliah duha yang bekerja sama dengan PD Salimah Kabupaten Lebak. Salawat dan salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang mengikuti webinar pagi ini. Hadirin peserta kuliah duha yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini baiklah saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya pemaparan tentang jiswaf oleh Bapak Maman, dan selanjutnya ada tanya jawab ya, terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Saflina. Kepada Ibu Saflina disilakan. Terima kasih Bu Tati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Bu Lina. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari mendengarkan membaca Al-Quran ini. Selanjutnya bisa ini enggak profilnya Pak Maman? Bisa ditayangkan enggak? Hadirin peserta kuliah duha yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membacakan biodata ya dari Pak Suparman. Masya Allah, ini masih muda tapi sudah menjadi leader ya, leader di Lebak gitu ya. Nah nanti Pak Suparman akan memaparkan bagaimana jiswak itu bisa menopang atau menjadi salah satu kekuatan
umat gitu ya. Nah di sini eh, hadirin semuanya bisa langsung membaca ya bahwa Pak Suparman ini kalau kita lihat kegiatannya itu adalah yang dari 2013 sampai sekarang itu menjadi leader-leader di setiap organisasinya gitu ya. Nah di sini pernah juga ini ya yang menarik menjadi kepala toko juga gitu ya, menjadi kepala toko, terus menjadi ketua divisi syariah di 212 Lebak gitu ya, juga termasuk One Day One Juz ya, masuk di komunitas One Day One Juz. Nah selanjutnya marilah kita bersama kita dengarkan pemaparan dari Pak Suparman ya. Nanti insya Allah Pak Suparman akan menjelaskan apa itu jiswaf ya. Terus mengapa harus jiswaf gitu ya. Terus kalau kita kaitkan atau kita hubungkan dengan perekonomian umat muslim gitu ya. Bagaimana gitu. Dan sebagai umat muslim dan sekarang di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita bisa melaksanakan itu semua. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan ya, kita simak dengan baik pemaparan Jiswaf oleh Bapak Maman Suparman ya. Panggilannya Pak Maman ya. Kepada Bapak Maman sudah siap? Disilahkan ya untuk memberikan arahannya kepada kita semua bagaimana Jiswaf ini terutama di Lajarfa ya bekerja sama dengan PD Salimah supaya lebih meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kepada Bapak Maman disilahkan. Baik Bu, tes kedengeran nggak ya suaranya ya? Jelas nggak Bu suaranya? Ya jelas, bagus. Jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala atsrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di hari Ramadan kelima ya kalau nggak salah. Ya, 5 Ramadan. Kita semua masih diberikan kesehatan, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita semua saat ini sedang menjalankan ibadah puasa kita mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibina wa Syafiqina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati segenap pengurus dari Salimah, dan yang saya hormati pula Ibu moderator yang telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan kepada saya, dan untuk ibu-ibu semua yang alhamdulillah pagi hari ini telah hadir di Zoom meeting dalam rangka sharing kali ya Bu ya. Kita lebih kepada sharing perihal kekuatan Jiswaf untuk kekuatan umat. Baik, untuk kekuatan Jiswaf untuk kekuatan umat gitu ya Bu. Sebenarnya apa itu Jiswaf gitu ya? Jiswaf itu singkatan dari zakat, infak, sedekah, wakaf gitu yang biasa disingkat oleh kita jadi Jiswaf gitu ya. Nah, materinya sangat menarik ya Bu, perihal kekuatan zakat, infak, sedekah, wakaf ini karena sangat-sangat menjadi hal yang diperhatikan, terutama kita sebagai umat Islam gitu memiliki kekuatan yang sangat besar, terutama untuk umat Islam sendiri gitu. Nah, terutama pada saat ini kan kita masih di masa-masa wabah COVID-19 ya, di mana wabah COVID ini kan
menyebar hampir di seluruh negara gitu. Salah satunya adalah Indonesia yang sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang para pekerja juga banyak yang diberhentikan gitu ya Bu karena COVID ini. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang gulung tikar gitu. Kita tidak jauh-jauh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan rumah saya aja itu Bu, yang kebetulan kan saya rumah di Cikande ya, kalau asli dari Cikande di Kabupaten Serang, itu perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar. Setelah kita tanya gitu ternyata memang permintaannya yang berkurang, permintaan barang untuk dikirim gitu. Ya salah satu solusinya dengan memberhentikan gitu, merumahkan para pekerja. Gitu. Nah ini sangat berdampak kepada ekonomi ya, di mana bahkan angka pengangguran juga semakin tinggi gitu. Nah sedangkan kalau angka pengangguran semakin tinggi itu juga akan berdampak kepada angka kriminalitas ya, kejahatan juga semakin tinggi karena apapun yang berhubungan dengan perut manusia akan melakukan apapun itu gitu di luar kendali gitu. Ibu-ibu semua pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas apa sih kekuatan zakat, infak, sedekah, wakaf sebenarnya untuk umat. Apakah memang memiliki dampak yang luar biasa? Apakah hanya biasa-biasa saja gitu? Nah ini harus kita belajar bersama-sama. Insya Allah ini juga sebagai sharing untuk saya, mengingat untuk saya gitu, dan khususnya untuk kita semua yang hadir pada forum ini. Ibu-ibu semua minta tolong slide-nya sambil di ini ya, saya sambil buka HP. Ya, tema Isya nggak Mas, tolong di share screen. Nah, oke, next. Kita insya Allah pada pagi hari ini akan fokus apa sebenarnya kekuatan zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, di sini ada pandangan menurut Islam, pandangan menurut agama Islam, jiswab ini akan berkaitan dengan kebutuhan. Kita melihat nih kebutuhan atau kebutuhan manusia apa saja sebenarnya sebelum kita lari ke jiswab ya, ke zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, dalam Islam itu, Islam melihat yang pertama adalah rumah ya, dalam kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taha ayat 118 sampai 120. Dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa makanan dan minuman, sandang dan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, di era pandemi ini yang sangat berdampak pada kekuatan ekonomi, kekuatan umat itu adalah yang harus kita perhatikan adalah dari makanan, minuman ya, stok makanan, stok minuman, sandang dan tempat tinggal itu hal yang pertama dilihat dalam pandangan Islam. Kenapa? Karena yang namanya manusia kan, kita sebagai makhluk hidup itu suatu kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa ditahan-tahan gitu ya. Biasa kita dengan kebutuhan satu hari, misalkan beras 1,5 liter, atau satu minggu misalkan 10 liter, satu bulan misalkan 40 liter. Nah itu adalah kebutuhan yang tidak bisa kita tahan-tahan gitu. Oke, bisa dilanjut. Bahwa ayat ini juga menyebutkan dengan teliti apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia, dan kapanpun dimanapun berada pasti manusia akan membutuhkan ini. Sandang, pangan, papan, ya itulah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan standar ya, kebutuhan dasar sekali untuk manusia memenuhi kebutuhannya.
Nah, di sini jiswab itu akan memiliki kekuatan, ibu-ibu semua. Zakat, infak, sedekah, wakaf ini akan memiliki kekuatan untuk mengarah ke sana. Untuk siapa? Nanti kita akan bahas. Jangan sampai kita hanya sibuk misalkan memenuhi kebutuhan kita saja, keinginan kita saja. Kalau misalkan jiswab ini tidak berjalan dengan seharusnya kita keluarkan, nah maka ya itu tadi adanya ketidak kemerataan sosial, adanya kesenjangan sosial. Nah, ini diakibatkan masyarakat yang tidak sadar akan jiswaf, masyarakat yang belum sadar bahwa jiswaf ini memang zakat, infak, sedekah, wakaf ini memang harus dikeluarkan dari rezeki yang kita terima. Ada yang memiliki gaji misalkan satu bulannya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, jiswaf ini kan pembahasannya sangat-sangat panjang ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, hal yang tidak harus mencapai nisab, misalkan zakat ya, zakat profesi, zakat mal, itu disebut dengan infak sedekah ya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang gajinya itu belum mencapai nisab misalkan, hanya misalkan 3 juta, 2 juta, misalkan 1,5 juta. Nah, itu bisa lari kepada infak sedekah. Infak sedekah ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan ya, yang masuk ke 8 asnaf tersebut ya. Janda, fakir miskin, janda duafa gitu ya, anak yatim, fisabilillah, nah amil. Nah, itu adalah orang-orang yang berhak menerima sebenarnya sebagian rezeki kita boleh itu dikeluarkan untuk siapa seperti itu. Nah, ini akan memiliki dampak yang sangat signifikan untuk kekuatan umat. Tidak ada lagi misalkan tetangga kita yang sampai harus minta-minta ke luar kota, minta-minta ke luar daerah, misalkan dari kampung ke kota Rangkas misalkan ya, ke pusat keramaian untuk minta-minta karena ketidaksadaran dari tetangganya ada yang sudah punya mobil, udah punya banyak kekayaan gitulah, termasuk ke dalam kategori mampu tapi tidak sadar. Bahkan ada pepatah mengatakan sehebat apapun manusia kalau tidak sadar akan tidak ada jiwa sosial, dia dianggap manusia yang tidak bermanfaat. Karena zakat, infak, sedekah, wakaf ini sangat-sangat memiliki peran penting ya untuk masyarakat atau untuk umat yang perlu kita bantu seperti itu. Nah, di sini selain itu juga Islam akan memperhatikan tentang kewajiban ya. Salah satunya adalah selain itu dalam Islam menyediakan rumah adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nah, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Quran surat At-Tolak ya, bahwa untuk mungkin di sini ada peserta yang belum nikah misalkan ya, harus memilih nih mana sekiranya saya memilih di antara dua misalkan A dengan B, yang si A misalkan soleh, ganteng misalkan, kaya gitu, yang satu juga sama, cuma yang satu ini beda, dia sudah memiliki rumah, maka pilihlah calon suami yang sudah memiliki rumah, karena rumah ini juga sangat berdampak untuk kekuatan dalam menopang rumah tangga gitu. Tapi kan ibu-ibu mengatakan bahwa buat rumah itu kan bisa bersama-sama gitu kan setelah menikah. Memang betul seperti itu. Memang itu betul seperti itu gitu ya. Cuma kalau kita harus memilih di antara dua orang, di antara dua lelaki, misalkan seorang perempuan harus memilih dua lelaki, di mana salah satunya ada yang sudah memiliki rumah misalkan. Kita melihat salah satu sisi yang nah, pilihlah calon suami yang sudah memiliki rumah, karena rumah ini adalah kewajiban suami untuk menyediakan rumah yang layak. Nah, ini sangat diperhatikan dalam Islam gitu, supaya ya kita memiliki hunian
sendiri lah misalkan, walaupun itu misalkan masih tahap pembangunan atau rumah biasa-biasa saja kayak gitu. Nah itu ibu-ibu bisa lihat dalam surat Quran Surat At-Tolak ya. Lanjut. Nah teman-teman ibu-ibu semua, selanjutnya di sini saya akan melihat kondisi di Provinsi Banten ya, di Provinsi Banten, bahwa di Provinsi Banten ini mengacu kepada dua komponen garis kemiskinan atau yang disebut dengan yang disingkat dengan GK ya, komponen garis kemiskinan. Jadi sebenarnya Jiswaf itu apakah ada nggak sih di Banten orang-orang miskin gitu? Apakah ada nggak sih di Lebak itu orang-orang miskin gitu? Takutnya nih mungkin saja di antara ibu-ibu ada yang belum tahu nih bahwa di Lebak ini atau di Provinsi Banten ini kita masuk ke, nanti saya lihat slide-nya di depan ya, di depan ada slide yang sudah saya sediakan bahwa di Banten ini masyarakat ya, yang masyarakat mengacu kepada dua komponen, yaitu yang disebut dengan garis kemiskinan atau GK, yaitu makanan dan non makanan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan komoditas terhadap kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nah, ibu-ibu, masyarakat Kabupaten Lebak atau masyarakat Banten pada umumnya ya, ini masih masuk ke dalam dua kategori, masyarakat yang non komoditi dan masyarakat dan yang non makanan ya, komoditi dan non makanan. Nah, masyarakat yang masih kekurangan dalam menyediakan makanan ini masih mending lah kalau orang Banten itu secara bahasa kasarnya, walaupun dia tidak bekerja, walaupun dia misalkan tidak memiliki profesi yang jelas misalkan, tapi secara garis besar masyarakat Banten ini masih bisa bertahan hidup gitu ya, masih bertahan hidup walaupun dia misalkan bercocok tanam, misalkan di daerah lahan tanah orang lain gitu. Nah dia masih bisa bertahan hidup, masih bisa menyediakan stok makanan. Nah kecuali di Banten ini masih angka yang paling besarnya adalah masyarakat yang memiliki rumah ya, rumah layak huni, angka pendidikan yang masih sangat lemah, angka pengangguran juga masih banyak, sama fasilitas kesehatan yang masih sangat sedikit gitu. Nah ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Kenapa keempat ini sangat berdampak untuk kesejahteraan masyarakat? Karena memang keempat ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya masyarakat tersebut. Kita sebutlah salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Kebetulan ibu-ibu semua, Lasarva punya desa dampingan. Di Lebak ini kita punya 2 desa dampingan yang ada di Marga Mulia ya, di Cileles sama di Sindang Sari. Nah, itu bertetanggaan ya. Tetanggaan desa Marga Mulia dengan Sindang Sari. Nah, kenapa kita mendampingi di sana? Karena masyarakatnya itu mayoritas belum memiliki toilet sendiri, belum memiliki jamban sendiri ya. Ya selama ini mereka yang belum punya toilet itu, kalau bahasa Sundanya dolbon ya, mereka itu BAB ke kebon, ke sungai kayak gitu, ke hutan. Nah itu masyarakat sekarang sedang mendampingi, Lasarva sedang mendampingi masyarakat yang belum memiliki fasilitas toilet tersebut. Seperti apa caranya? Kita bukan memberikan langsung secara memberikan uang tunai ya. Kita tidak seperti pemerintah, karena pemerintah kan banyak duit, kalau Lasarva kan nggak punya duit. Nah yang kita rubah itu adalah mindsetnya. Kalau pemerintah memberikan toilet, misalkan dibangunkan toilet dengan uang langsung 4 juta, silakan bangun toilet, dibangun, dapat sebulan 2 bulan toiletnya rusak, hancur karena nggak diurus. Tapi yang kita rubah adalah pola pikirnya. Ternyata memang masyarakat ini juga sebenarnya mampu untuk membangun toilet sendiri. Bisa dengan cara, pola yang kita buat saat ini adalah arisan jamban. Jadi 1 hari itu ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000 rupiah
untuk membentuk jamban untuk membangun toilet sendiri di dalam rumahnya gitu. Nah ini ternyata sudah berhasil, kita sudah membangun kurang lebih di angka 10.000 jamban yang ada di Provinsi Banten, baik itu di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cilegon. Nah selanjutnya ibu-ibu semua juga perlu sadar bahwa garis kemiskinan terhadap makanan di Provinsi Banten ini saya melihat di data di tahun 2019 ya bahwa sebesar 71,66% mengalami sedikit peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 71,60, jadi mengalami peningkatan 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah ini kenapa? Karena memang saat ini kan memang banyak yang terdampak ya karena COVID ini. Jadi peningkatan garis kemiskinan di Provinsi Banten ini meningkat dari segi data yang kita lihat, mengalami peningkatan sekitar 0,6% ya. Ini menyumbang mengalami peningkatan karena salah satunya adalah gara-gara COVID ini banyak masyarakat yang terkena dampak ya, yang sudah ibu-ibu ketahui, yang biasanya bekerja bisa beli makanan sendiri, akhirnya sudah berhenti bekerja tidak bisa menyediakan stok makanan, akhirnya misalkan hutang ke sana ke sini tidak bisa menyediakan makanan. Nah makanya pemerintah selalu menyediakan solusi gitu ya, memberikan solusi yang sampai saat ini juga memang pemerintah masih kewalahan untuk mencari solusi tersebut gitu. Karena jumlahnya yang sangat banyak, jangankan Indonesia, Provinsi Banten aja kita sangat-sangat banyak ya. Nah, ini berperan sebagai penyumbang terbesar di garis kemiskinan di Provinsi Banten, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Angka kemiskinan ini sekarang sudah hampir rata. Ibu-ibu semua harus tahu bahwa kemiskinan ini bukan hanya ada di desa saja. Di desa kita kemiskinan bisa bercocok tanam ya, atau misalkan kita sepahit-pahitnya bisalah minta daun singkong ke tetangga yang sedang berkebun, atau minta sayuran ke warga yang sedang berkebun kayak gitu. Nah kalau di kota ini susah mereka. Di kota ini mungkin ibu-ibu yang tinggal di kota susah ya. Gimana misalkan kalau stok makanan di rumah sudah tidak ada, selain mendapat bantuan dari pemerintah atau dari lembaga sosial, susah akan menyediakan stok makanan gitu. Itu harus seperti apa gitu. Ya. Islam sangat menaruh perhatian terhadap problematika kemiskinan saat ini. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran. Ibu-ibu, saya mungkin ibu-ibu jauh lebih banyak paham ya dan banyak membaca bahwa dalam Al-Quran sangat memberikan perintah ya untuk anjuran memotivasi kepada umat Islam mendistribusikan sebagian harta yang dimiliki kepada fakir miskin ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang sedekah. Nah, kenapa Islam memperhatikan umat Islam harus melihat kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir ya. Oh iya, mohon maaf, pesertanya ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Siap-siap Bu, saya kira ibu-ibu semua ya. Punten. Ya, jadi Islam itu sangat memperhatikan akan pemerataan sosial. Untuk pemerataan sosial itu adalah salah satunya dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah ini akan menjadi salah satu peran terbaik untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang perlu kita perhatikan. Malah dalam bahasa kasarnya biasanya kita mendengar cerita ya dari orang-orang dulu gitu ya, zaman baheula gitu ya, kalau bahasa Sunda mah kalau kita masak katanya gitu, kecium wanginya aja sama tetangga itu harusnya kita kasih gitu ya, jangan sampai
kita beli duren gitu, tetangga cuma nyium baunya doang gitu, kita nggak ngebagiin gitu. Nah, secara kasarnya seperti itu. Ya memang umat Islam diajarkan untuk seperti itu, untuk bisa berbagi dari rezeki yang telah kita terima kepada orang-orang yang berhak untuk kita bantu, terutama orang-orang terdekat kita dulu. Nah, jangan sampai kita beranggapan bahwa apa yang kita kerjakan selama ini ya adalah hak saya gitu. Ini adalah rezekinya saya, dari gaji saya 5 juta, 10 juta ya ini adalah rezeki saya nggak berhak, saya tidak berhak untuk mengeluarkan. Nah, kita harus sadar apa namanya, bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya, ada rezeki yang lewat, ada rezekinya orang lewat rezekinya kita, ada hak-hak orang lain lewat rezekinya kita. Jangan sampai itu hanya masuk ke kita simpan misalkan utuh-utuh, bahkan kita hanya mengeluarkan kebutuhan kita saja, sedangkan hak-hak yang harus kita keluarkan itu tidak kita keluarkan gitu. Ya, ini sangat berdampak sekali terutama kepada fakir miskin di kita. Nah, makanya hadirnya Lasarfa di tengah-tengah Kabupaten Lebak ya, kita memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu yang sekiranya sibuk misalkan sibuk untuk untuk anak yatim misalkan, bisa tidak saya pengen menghadirkan anak yatim misalkan 50 anak yatim di 15 hari Ramadan misalkan, untuk diundang ke rumah saya, atau 20 anak yatim misalkan. Tapi Lasarfa jadi IO-nya misalkan. Itu jauh lebih baik ya, bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan ibu-ibu pengen saya pengen ada santunan di rumah saya, tapi saya belum berani ya kalau harus keluar misalkan, atau belum bisa keluar karena aktivitas saya yang padat misalkan. Bisa nggak Lasarfa bantu saya menjadi IO? Nah, itu insya Allah kita akan siapkan ya, ibu-ibu terutama, misalkan ibu-ibu yang baru misalkan pindah ke sini, yang biasanya mengajarkan sedekah rutin di bulan Ramadan, karena baru pindah misalkan, insya Allah Lasarfa akan memberikan fasilitas yang memudahkan ibu-ibu atau bapak-bapak untuk menyalurkan sedekahnya. Terutama ya kita akan mengalokasikan kepada masyarakat yang terdekat dulu. Jadi nanti yang akan kita hadirkan adalah anak-anak yatim yang dekat rumah ibu dulu gitu. Nah, lanjut ya. Bahkan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un disebutkan bahwa orang yang tidak peduli terhadap kemiskinan adalah orang yang mendustakan agama. Selain itu, bukti perhatian Islam terhadap masalah kemiskinan adalah adanya perintah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un itu disebutkan orang Muslim yang tidak sadar terhadap bukan hanya sadar ya, tidak sadar dan tidak melaksanakan zakat, infak, sedekah, wakaf, termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi kita tidak terbesit tuh dalam hati bahwa perhatian kita terhadap saudara kita itu tidak ada sama sekali. Udahlah, itu apa namanya, urusan dia, ini urusan kita gitu. Kita itu tidak seperti itu ya, agama kita itu tidak hanya memperhatikan kebutuhan kita dan keluarga kita saja. Ada orang-orang di sekeliling yang harus kita berikan hak-haknya kepada mereka, yaitu melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf tadi. Makanya Lasarfa memberikan fasilitas untuk memudahkan menunaikan itu gitu, siswa ya. Nah, di sini saya mengambil data dari Basnas, ibu-ibu semua dan bapak-bapak, bahwa potensi ya, potensinya itu mencapai 7.608 miliar terhadap PDRB, sama dengan 1,8
dengan baik, maka ini akan menjadi salah satu solusi yang alternatif ya. Kita tidak harus misalkan ngutang-ngutang negara ke negara lain gitu. Kita tidak harus minjem-minjem gitu ya, stok makanan ke negara lain, stok sembako ke negara lain. Cukup umat Islam ini sadar aja akan zakat, infak, sedekah, wakaf, maka ini akan menjadi solusi, terutama di Provinsi Banten aja. Angkanya saja nyampe di angka 700 miliar gitu ya per tahun. Nah, ini kan sangat luar biasa ya, jumlahnya sangat besar sekali. Untuk salah satu menangani masalah kemiskinan dan sosial di Provinsi Banten. Nah, selain itu juga secara nasional di Provinsi Banten, bahwa Banten ini memiliki menduduki posisi keempat angka penduduk Muslim terbesar yang ada di Indonesia. Keempat di Indonesia maksudnya ya. Provinsi Banten ini memiliki posisi keempat umat Muslim terbesar yang ada di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, ini berapa jumlah umat Muslimnya gitu ya, yang ada di Provinsi Banten, sangat-sangat luar biasa banyak. Kalau misalkan umat Muslim ini misalkan satu rumah misalkan, dalam satu rumah itu ada satu keluarga, satu kepala keluarga, satu kartu keluarga misalkan. Satu keluarga itu terdiri dari 6 sampai 7 orang. Dalam 7 orang ini misalkan sudah ada 5 orang yang mandiri. Mandiri itu maksudnya sudah memiliki penghasilan sendiri atau sudah memiliki wirausaha sendiri, sudah memiliki kecukupan. Satu rumah itu bisa menopang orang miskin, orang fakir 10 orang saja atau 5 orang saja. Nah, ini sudah berapa angka? Kalau misalkan kita diberikan kesadaran ya, kesadaran akan melaksanakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tapi saya sadar saya percaya maksudnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu di Lebak ini, selama saya tinggal di Lebak ya, kebetulan mungkin saya masih baru ya tinggal di Lebak ini, baru sekitar 3 tahunan ya tinggal di Lebak gitu. Sebelumnya memang sudah tinggal di Lebak tapi belum berKTP Lebak gitu. Tapi dulu saya dari zaman SMP dan SMA memang sudah di Lebak di pondok gitu, cuma memang belum berKTP Lebak, belum memiliki KTP Lebak gitu. Sudah sadar di 3 tahun terakhir ini, terutama setelah saya gabung dengan lembaga Amin Zakat apa gitu, masyarakat Kabupaten Lebak ini sudah banyak yang sadar akan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, walaupun itu masih sangat-sangat minim ya, karena memang itu tadi kekurangan kita dari Lasarko untuk menginformasikan bahwa peran pentingnya akan zakat, infak, sedekah, wakaf itu sangat-sangat luar biasa sekali untuk perkembangan, untuk pemerataan kesenjangan sosial, kebutuhan sosial terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Salah satunya adalah orang-orang fakir miskin. Maka dengan adanya kesadaran umat Muslim yang sadar akan zakat, infak, sedekah, wakaf saja, ini tidak akan ada lagi tuh di jalanan misalkan orang-orang yang minta-minta, orang-orang yang sampai kelaparan gitu. Malah di awal-awal pandemi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh saya bercerita, saya sering menerima WA atau SMS dari orang-orang fakir ya, orang-orang fakir miskin. Mereka SMS gitu ya, Bapak mohon bantuannya, saya sudah tidak ada stok makanan lagi, beras saja sudah habis, modal yang biasa saya untuk berjualan juga sudah habis dimakan gitu untuk beli kebutuhan sehari-hari. Setelah kita cross check ke sana gitu, ternyata memang itu benar gitu, keadaannya seperti itu. Beliau sudah janda gitu, punya anak 4 kecil-kecil semua, biasa jualan di sekolah, karena nggak jualan akhirnya nggak bisa beli beras gitu. Ke sawah juga nggak bisa ke sawah karena lagi punya anak kecil dan juga nggak punya lagi sawahnya gitu. Makanya kita harus melek akan peran zakat, infak, sedekah, wakaf seperti itu, ibu-ibu ya.
apa namanya, sebagai awalan mungkin itu saja ibu-ibu semua. Rencana memang dari Las Harfa kita sendiri saat ini sedang fokus ya untuk program-program Ramadan, dan mudah-mudahan dari Salimah misalkan nanti ada yang mau berdiskusi perihal saya punya emas misalkan ingin mengeluarkan apa namanya, kadar zakatnya gitu, misalkan kita insya Allah konsultasikan nanti bisa di WA kan ke nomor saya aja gitu ya. Nanti bisa ke Bu Haji Teti minta nomor saya gitu untuk konsultasi, atau bisa langsung aja ke saya ya di 0819 060 3336. Sekali lagi di 0819 060 3-nya 4 kali 3336. Nanti ada yang mau konsultasi tentang zakat atau misalkan ingin melaksanakan santunan di rumahnya yang ingin kita bantu oleh Lasarfa, atau di lembaganya, atau di perusahaannya, atau di organisasinya, di komunitasnya ingin mengadakan event-event dan memudahkan terlaksananya kegiatan tersebut. Insya Allah Harfa, kita dari ujung Banten ke ujung Banten, insya Allah kita sudah punya data, dan itu jauh lebih akurat ya, karena memang kita terhubung dengan komunitas-komunitas anak-anak muda gitu ya, yang insya Allah kita meminimalisir ketidak apa namanya, kekurang pasannya untuk mencari data tersebut gitu. Mungkin itu saja ibu-ibu sebagai dasar kekuatan jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan terhadap kekuatan umat ya. Saya yakin ibu-ibu semua sudah paham dan sudah sering mendengar bukan materi ya, sharing yang saat ini saya sampaikan gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sebagai langkah awal yang bisa kita sinergiskan nih antara Salimah dengan Las Harfa Lebak. Kebetulan ibu-ibu semua, saya di Las Harfa diamanahkan sebagai pimpinan gitu ya. Mudah-mudahan ini lebih memudahkan kita untuk berkolaborasi kebaikan-kebaikan ataupun mau mengadakan acara-acara. Bisa saja Bu Haji Teti itu nanti kita misalkan ingin menggandeng acara-acara, mengundang pemateri-pemateri nasional. Insya Allah nanti Harfa siap memfasilitasinya. Insya Allah Bu Haji. Mungkin itu saja Bu Haji Teti. Mudah-mudahan tidak ada sesi tanya jawab ya, karena saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah lebih paham ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau di-sharingkan perihal zakat, infak, sedekah, wakaf, mangga. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Teti. Itu masih di mute. Terima kasih Pak Maman atas pemaparan zakat, infak, sedekah, dan wakafnya. Semoga kita semua bisa melaksanakannya apa yang tadi sudah dipaparkan, bahwa di Provinsi Banten itu dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan ya, peningkatan dalam kemiskinan. Kemiskinan di sini mungkin untuk yang kebutuhan pokok ya, Pak Maman, terutama mungkin untuk kebutuhan sehari-hari ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Buat apa? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu Teti, izin Bu Teti. Ya Bu Rusmi, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, mungkin ini bukan bertanya ya, hanya sebatas informasi dan apa ya, kabar gembira kali. Alhamdulillah di tahun ini Harfa menjadi mitra. Ahlan wa sahlan ya Pak Maman yang memang sebagai ketua gitu ya tadi disebutkan. Halo Pak Maman, Iya, Mi. khawatir saya salah menyebut gitu. Ya, semoga pendapatan Jiswaf untuk profesional di Kabupaten Lebak untuk tahun ini sangat meningkat, bahkan mungkin maksimal gitu, karena mitranya langsung dihandle oleh Harfa. Yang tahun-tahun kemarin, nah ini mungkin kabar gembira untuk Bu Retno ya sebagai bendahara baru di tahun ini. Mungkin para anggota dan peserta profesional ini bisa menyalurkan jiswafnya langsung ke Harfa via bendahara, dalam hal ini Bu Retno ya. Karena mungkin evaluasi gitu. Setiap tahunnya itu pendapatan jiswaf ini kurang maksimal gitu Bu Teti. Jadi saat itu saya sebagai bendahara untuk melaporkan di akhir Ramadan yang itu diminta oleh wilayah itu sangat minim sekali gitu. Semoga dengan adanya gebrakan peralihan bendahara yang baru dan juga Harfa sebagai mitra kita, dan alhamdulillahnya juga Pak Maman orang Lebak, mudah komunikasi dan hubungan kita. Insya Allah pendapatan Jiswaf ini mungkin bisa sangat maksimal, itu aja harapan dari saya pribadi gitu, dan mungkin ini harapan semuanya gitu. Nah tentunya ini tidak akan bisa sinergi lebih baik tanpa adanya kerjasama kita semua yang memang hadir saat ini gitu. Jadi mungkin usulan kalau memang kwitansi penyetoran itu sudah ada, sudah ready, dimaksimalkan dari awal Ramadan seperti ini gitu. Karena di setiap tahunnya yang, nah saya katakan tadi di awal bahwa baru tahun ini kita bermitra dengan Harfa gitu, yang tahun-tahun sebelumnya dengan las yang lain gitu. Itu memang kurang maksimal juga gitu. Kenapa mungkin menjadi salah satu alasan kita kali ya dalam menyalurkan jiswafnya ini ya kurang maksimal juga gitu. Karena mungkin kwitansi bukti penyetorannya terlambat datang gitu, atau seperti apa. Mungkin jadi salah satu penyebab. Itu saja mungkin dari saya, karena evaluasi beberapa tahun itu yang saya alami sebagai bendahara, ya seperti itu tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di tahun ini adalah tahun pembuka dan tahun sadar untuk kita semua, khususnya saya pribadi, supaya bisa memaksimalkan Jiswaf ini ya ke lembaga las yang memang ini jadi mitra kita gitu. Itu mungkin ya Bu Teti juga Pak Maman sebagai las, perwakilan las dari Harfa yang memang dimitrakan dengan kita di profesional ini. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman gimana? Langsung dijawab. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Umi. Perihal misalkan yang saya sampaikan tadi, Mi, kalaupun misalkan dari Salimah misalkan mau mengadakan kegiatan atau program di Ramadan gitu ya, tentu dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Nah itu kita bisa dimaksimalkan di infak sedekahnya. Misalkan Salimah sendiri mau mengadakan program khusus misalkan untuk janda duafa, misalkan janda yang memiliki banyak anak tapi tidak ada yang tidak ada penghasilan sama sekali gitu,
menghadirkan misalkan 20 atau 30 atau 50 misalkan dengan tidak mengumpulkannya gitu langsung door to door oleh Harfa gitu. Boleh aja sih untuk sebagai rasa semangat aja misalkan pengennya misalkan 50 janda duafa untuk target di program Salimah di Ramadan ini misalkan. Nah, ini bisa jadi semangat untuk semuanya gitu ya, Mi. Untuk infak sedekahnya gitu. Kalau zakat kan boleh untuk program dari Salimahnya misalkan kalau belum ada mangga kalau ada program sosialnya untuk lebih menyadarkan gitu ya perihal infak sedekahnya, program yang sekiranya memang sangat-sangat dibutuhkan saat ini, insya Allah nanti Lasarfa siap memfasilitasi gitu di Ramadan ini Maman, sebagai awalan. Pak Maman, kita punya Jadi, ini Pak Maman untuk menyalurkan paket Lebaran ya. ya itu rencana kapan Bu? Ya, Udah belum? kita sudah buatkan. Maksudnya kalau Lasarfa ada, bisa kita ikut menyalurkan gitu. Paket sembako gitu ya Bu? Ya, Ada berapa bukan. paketnya Bu? Ya, jadi paketnya kita belum tentukan apa ya, cuma kita membuatnya itu untuk 100 orang, 100 paket. Rencana satu paket itu 100.000. Oh, siap-siap. Dan yang mendesak tadi benar kata Bu Rusmi untuk kwitansi Pak Maman, supaya Bu Retno, Siap. halo Bu Retno, Siap. Bu Retno Ya, bisa ya, Bu segera Tati. berkeliling. Oh iya, kebetulan kwitansi udah saya terima kemarin dari Pak Yan Tirta. Makanya setelah sosialisasi ini rencana mau saya kontak gitu wali kelas dan coachnya biar nanti bisa ditindaklanjuti. Oh iya. Bu Retno untuk lebih maksimal langsung aja Bu Retno bikin grup bendahara kelas. Iya. Jadi minta datanya ke ketua kelas. Jadi komunikasinya mudah di situ. Iya. Mohon izin bertanya, Bu Teti. Iya, silakan Bu Nia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi di sini peserta dari Sabila juga banyak yang hadir ya, Bapak dan Ibu. Ada yang menitipkan pertanyaan kepada saya, bagaimana kalau di lembaganya itu ingin juga menjadi penerima penyaluran zakat gitu ya. Tadi berarti mintanya langsung menghubungi Bu Retno saja atau bagaimana misalkan untuk keluarganya atau untuk lembaga-lembaga ya, lembaga kependidikan, yayasan gitu. Di sini kan banyak juga yang dari peserta Sabila gitu. Seperti itu. Hubungi siapa gitu kan, kontak personnya tolong disampaikan saja nanti di chat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, silakan. Oh iya, siap Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal data calon data penerima manfaat itu bisa komunikasi aja misalkan karena ini kan rencana sama kemarin memang saya mengantarkan kwitansinya ke Bu Retno ya. Itu amanat dari Pak Ian Tirta. Untuk penerima manfaat, alhamdulillah kalaupun misalkan sudah ada gitu ya Bu, nanti tinggal komunikasi aja dengan saya. Saya izin aja Bu Retno untuk digabungkan ke grupnya biar ikut komunikasi gitu ya. Perihal komunikasi misalkan, oh penerima manfaatnya rekomendasi dari ibu-ibu dari anggota Salimah misalkan. Udah ada nih misalkan karena target 100 kan, satu paket 100.000, rencana 100 paket berarti kan 10 juta misalkan. Nah ini nanti misalkan rekomendasi dari anggota ada 50 misalkan. Nah, nanti sisanya 50 Harfa yang mencarikan gitu. Nah, tapi kalaupun misalkan datanya sudah full dari anggota semua, nah itu nanti tinggal Harfa yang bantu menyalurkannya gitu. Jadi tinggal rekomendasi aja, malah lebih memudahkan untuk ibu-ibu misalkan punya tetangga nih di kampung kampung A, kampung B ada nih janda duafa, tapi
saya rekomendasiin beliau nih. Yang penting itu tadi aja Bu, nama lengkap Pak sama alamat lengkapnya untuk rekomendasi gitu. Kalau dari kita biasanya gitu, biar memudahkan kita pendistribusiannya gitu Bu. Iya. Seperti itu Ibu. Iya. Terima kasih Pak Maman. Satu lagi kali ya? Boleh ini satu lagi? Ibu-ibu semuanya masih kuat? Masih kuat. Udah Satu pada lagi ini ya Bu. boleh? Tadi Apa ada yang sudah? persiapan ke kantor tadi. Oh gitu. Gimana? Selesai di sini saja atau gimana? Nambah satu lagi? Mangga silahkan Ibu. Satu lagi kali ya. Ya, Satu boleh, lagi silakan ya. satu lagi. Bapak Ibu silakan dari bapak-bapaknya boleh. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih penasaran tentang Lazhar, Pak? Kalau tidak ada kali ya, Bunia? Sudah paham semua, tinggal melaksanakan ya. Gimana tutup, Bunia? Atau gimana? Ada pengumuman dulu tuh Bu Teti Ya, yang buat acara ya, besok. Ya nanti ditutup dulu, Bu. Oke, siap. Kesimpulan dulu ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peserta kuliah juga pada pagi hari ini ya. Kesimpulan dari pemaparan tadi adalah bahwa zakat, infak, sedekah dan wakaf atau jiswaf ini adalah menjadi kekuatan bagi umat Islam gitu ya. Apalagi Banten sebagai keempat ya, ranking keempat terbesar umat Muslim di Indonesia, bisa menopang umat Islam yang ada di Provinsi Banten. Terutama di Lebak ya, yang masih banyak ya tadi, yang Dolbon juga masih ada ya, dan banyak gitu. Menarik sekali tadi ada arisan juga ya, diungkapkan oleh Pak Maman, bahwa dengan 2001 hari itu bisa sampai 10.000 jamban dibuat. Mudah-mudahan dengan hadir Harfa yang selama ini Bapak Ibu semua mungkin kebingungan menyalurkan jiswafnya bisa tersalurkan dengan Lazharfa ya. Sebelum saya tutup, saya informasikan untuk kuliah duha besok pagi ya, hari Minggu itu waktunya kita agak share ke agak siang ya, mulai jam 9.30 karena Dokter Nuli paginya ada kegiatan. Jadi besok kita bersama dengan Dokter Nuli, dokter dari spesialis ginjal ya, Rumah Sakit Umum Aji Darmo. Semoga kita semua besok juga diberikan kekuatan ya, bisa melaksanakan kuliah duha kembali yang diselenggarakan atau kerjasama dengan PD Salimah ya selama bulan Ramadan, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Setiap hari Sabtu dan Minggu kita mengadakan kajian kuliah duha dan tafsir ya. Untuk minggu berikutnya ada tafsir surat Ar-Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara kita sudah melebihi batas waktu ya, mohon maaf. Karena tadi mulainya juga kita agak ini ya, agak maju. 7 menit, cuma maju ya, 7 agak menit. maju 7 menit. Mudah-mudahan tahun ini ya, sesuai dengan harapan Bu Rusmi, sesuai dengan harapan Bu Retno ya sebagai bendahara di tahun ini, Ramadan tahun ini bisa lebih lebih dari target ya. Mudah-mudahan sih lebih gitu. Pengennya lebih ya. Jadi tidak kurang, lebih dari target. Dan mudah-mudahan mulai dari hari ini kita semua mungkin bisa menghubungi Bu Retno dan Bu Retno siap untuk membuatkan grup khusus untuk menerima jiswaf pada bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada Pak Maman yang sudah hadir ya, memaparkan bagaimana kondisi umat Muslim dengan jiswaf yang ada di Kabupaten Lebak ya, khususnya di Provinsi Banten. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua
Ada lagi Bu yang mau Teti, diumumkan? mohon Ya, maaf, ya. itu ada yang raise hand, Bu Nining Suningsih. Mau bertanya, Ibu? Apa bagaimana ya? Bu Neneng Bu sini. Nining Suningsih ya, Oh ya, raise hand sama saya dulu. nggak kelihatan ya. Nanti di grup itu aja kali ya. Bisa bilang. Ibu Gimana? Nining, Mau Bu eh, Nini, tapi halo Bu masih Nining. ditutup. Ya, kameranya masih ditutup tapi beliau. Bu Nining mau bertanya atau bagaimana Ibu? Mau di chat juga boleh. Nanti Oh, di nggak ada. grup Ya Sabila udah. aja kali ya, Ya, Bu. ya boleh, Ya. boleh. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang masih ingin ditanyakan nanti bisa lewat grup Sabila ya. Pak Maman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, jangan bosan untuk kami tanya-tanya terus. Siap, siap, siap. Semoga kuliah duha pada pagi hari ini bisa membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Teti, Oh ya, Humas difoto perlu dulu ya. dokumentasi ya, betul. Iya, Silakan iya. dibuka videonya sebentar ya. Mohon bersabar sebentar sebelum live. Oke, silakan. Nanti saya hitung 1 2 3, Ibu-ibu jangan beranjak dulu ya. Oke, siap. Layar 1 1 2 3. Bentar ya Bu, bersabar. Oke. Sebentar dulu. Oke, sebentar. Ya, selanjutnya layar kedua. Layar kedua, videonya dibuka. Masih banyak yang tertutup nih videonya. Oke, layar kedua. Udah siap ya? 1. Ya, dibuka. Ya, oke Bu Anik, terima kasih sudah buka videonya. 1 2 3. Ya, baik. Terima kasih. Mangga Bu Teti, boleh ditutup. Mangga. Tadi udah ditutup ya, ditutup Oh lagi. ya, udah. Silahkan yang mau live, boleh silahkan yang mau live. Terima kasih semuanya. Ya. Bapak Besok Ibu silakan acaranya kalau menarik, mau Bapak Ibu. live. Ya, jangan lupa kita tunggu Jangan besok lupa besok. setengah Ya, 10 ya. acaranya menarik. Setengah 10 Kesehatan dengan ginjal. Dokter Nuli. Ya. Ya, siap. Silakan Bapak Ibu.